Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas soal media dakwah. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Audrey Florenzora. Selanjutnya Yoga Aritama, lalu ada Putra Rizka, lalu ada Pangesti Karona, lalu ada Dilan Bagus, lalu Amiratur Afifah, lalu ada Marina Indah, selanjutnya ada Delivia Elida, lalu ada Azlinda Febi, dan yang terakhir ada Hairun Nisa. Di sini kami memiliki 6 lingkup pembahasan. Yang pertama ada pengertian dakwah, kedua dasar hukum dakwah, ketiga unsur dakwah, keempat pengertian media dakwah, kelima faktor memilih media dakwah, dan yang terakhir macam-macam media dakwah. Selanjutnya, Yang pertama, pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dakwah yada'u da'a, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Kemudian, adapun pengertian dakwah secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka pada perbuatan ma'ruf dan melarang mereka pada perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah menurut Bahai Al-Kauli, dakwah yaitu memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain atau dari situasi negatif kepada yang positif, seperti dari situasi kekufuran kepada keimanan, dari kemelaratan kepada kemakmuran, dari perpecahan kepada persatuan, dan dari kemaksiatan kepada ketaatan untuk mencapai keridhaan Allah. Dan yang ketiga yaitu menurut Syekh Abdullah Ba'wali Al-Haddad, dakwah adalah mengajak atau membimbing dan memindahkan atau memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, beriman kepadanya, serta mencegah dari kemaksiatan dan kekufuran. Oke, next. Selanjutnya adalah dasar hukum dakwah. Perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satunya yaitu dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi وَتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pada ayat tersebut terdapat 3 kewajiban yang dihadapi. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, yang kedua berbuat ma'ruf, dan ketiga melarang berbuat mungkar. Kemudian, menurut Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron fal yugoyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wadzalika at'aful iman." Dalam hadis tersebut terdapat 3 cara dakwah yang meliputi 1. Mencegah dengan tangan atau dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Kedua, dengan lisan, yaitu berbicara dengan kebenaran yang dilontarkan kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Yang ketiga, dengan hati. Ini merupakan jalan terakhir untuk menasihati orang lain. Next. Oke, kemudian ada unsur-unsur dakwah. Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut antara lain yang pertama ada subjek dakwah. Subjek dakwah atau yang lebih dikenal dengan sebutan dai adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat umum atau publik. Sedangkan secara praktis, subjek dakwah atau dai dapat dipahami dalam 2 pengertian.
Yang pertama, dai adalah setiap muslim atau muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari misi sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah balighu anni walau ayat. Kedua, dai dilamarkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan mempraktekkan keahlian tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya, baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah. Kemudian untuk gambaran kepribadian seorang dai, yang pertama itu benar-benar mengerti apa yang diucapkan, yang kedua pribadinya menarik, yang ketiga harus mengerti pokok-pokok pegangan seperti Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang terakhir jangan bawa sikap seperti tantangan. Kemudian yang kedua ada objek dakwah. Objek dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. Masyarakat baik individu maupun kelompok sebagai objek dakwah memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan yang dibawakan oleh subjek dakwah untuk diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Keseluruhan ajaran Islam yang ada di kitabullah maupun sunnah Rasulnya, yang pada pokoknya mengandung 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah yang menyangkut sistem keimanan atau kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syariat. Syariat yaitu serangkaian ajaran yang menyangkut aktivitas manusia muslim di dalam semua aspek hidup dan kehidupannya. Mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh, mana yang halal dan haram, mana yang mubah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak, yaitu menyangkut tata cara berhubungan baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lalu yang keempat ada media dakwah. Media dakwah merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah yang efektif. Yang kelima ada metode dakwah. Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah baik individu, kelompok maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Lalu yang terakhir ada efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek kepada penerima dakwah. Next. Selanjutnya ada pengertian media dakwah. Yang pertama pengertian media, di mana secara bahasa Latin yaitu median yang memiliki arti bentuk jamak dari medium yang merupakan alat perantara. Kemudian secara bahasa Arab, media bisa berarti wuslah at-tishat, yaitu segala hal yang dapat mengantarkan terciptanya kepada sesuatu yang dimaksud. Next. Nah, untuk pengertian dakwah itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa dakwah secara garis besar merupakan usaha menyeru dan menyampaikan kepada manusia tentang pandangan dan tujuan hidup yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar. Istilah media berlaku di bidang informasi dan hiburan dari industri media. Kemudian untuk memahami perkembangan media diperlukannya sebuah kata kunci dan memahami terkait isu-isu tentang pengaruh dan konstruksi dari media itu sendiri. Selain itu juga minat terhadap efek-efek media akan menjadi faktor yang konstan tentang media mengalami kemajuan. Oke, next. Kemudian dari beberapa unsur dan pengertian dari media dan dakwah di atas dapat disimpulkan bahwa media dakwah sendiri adalah peralatan atau sebuah penunjang yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah atau komunikan. Nah, pada zaman yang modern ini, dakwah biasanya disampaikan melalui beberapa media seperti televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dapat menjadikan sebuah dakwah yang lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan, dan tentunya seorang pendakwah harus memilih media dakwah yang tepat yang akan digunakannya. Ilmu pengetahuan yang disampaikan dan teknologi yang sudah canggih pada zaman yang modern ini sangat berdampak positif sehingga pesan dakwah dapat menyebar sangat cepat dan jangkauan dan tempat yang sangat luas. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam waktu memilih media dakwah, karena salah satu unsur keberhasilan dalam dakwah adalah kepandaian seorang dai dalam memilih dan menggunakan sarana atau media yang
ada. Yang pertama yaitu seorang dai harus sadar bahwa tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah. Sebab setiap media memiliki karakteristik seperti kelebihan, kekurangan, keserasian yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. Lalu, media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, media yang dipilih sesuai dengan materi dakwahnya. Next. Nah, yang kelima, pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara objektif, artinya pemilihan media bukan atas dasar kesukaan dai. Yang keenam, kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan. Next. Selanjutnya ada macam-macam media dakwah. Yang pertama ada media tatap muka sebagai media komunikasi. Media tatap muka merupakan media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi atau pesan, karena media ini dapat menghasilkan respon secara langsung. Dan dalam pertemuan ada makna tertentu yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lainnya. Maka media ceramah, diskusi perkuliahan, atau dakwah-dakwah lainnya yang bersifat secara langsung merupakan media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan atau tabligh secara paling efektif dan mampu melahirkan respon dari publik. Yang kedua ada media audiovisual. Media yang berupa audiovisual seperti teater, film, dan televisi. Media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan dengan metode modern seperti cerita atau kisah yang dibacakan. Yang ketiga ada media visual. Dakwah yang dilakukan dengan melalui alat-alat yang dapat dilihat, ditatap dalam menikmatinya. Ajaran ini biasanya menggunakan alat seperti kaligrafi, seni ukir, lukisan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada media individual. Media individual seperti siaran radio, televisi, dan internet. Kaset-kaset khutbah atau pelajaran, baik berupa kaset atau CD yang ada pada masa sekarang ini, banyak tersedia di mana-mana. Selanjutnya yang kelima ada media dakwah melalui lisan. Metode dakwah yang dilakukan dai dengan menggunakan lisannya saat aktivitas dakwah melalui bicara yang dilakukan melalui ceramah, pidato, khitbah, dan lain-lainnya. Next. Baiklah, demikian penjelasan kami soal media dakwah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.